Bahan-bahan untuk kue cucur di sini sudah aku siapkan 250 ml air, 125 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu pro sedang, aku pakai segitiga biru, 130 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, dan secukupnya pewarna makanan warna hijau. Kita bisa menggunakan pasta pandan. Sekarang kita langsung aja sobat ya ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan gula pasir, garam, dan tuangkan air. Lalu ini kita masak di atas api kompor menggunakan api sedang. Ini kita masak, tidak usah sampai mendidih, cukup hingga gulanya larut aja, seperti ini. Lalu kita matikan kompor, kemudian ini kita dinginkan hingga hangat-hangat kuku. Selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan tepung terigu, tepung beras, vanili bubuk. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita bisa masukkan air gula yang sudah hangat-hangat kuku. Air gulanya kita masukkan bertahap ya, sedikit demi sedikit sambil kita aduk hingga tercampur rata. Lakukan hingga air gulanya habis, sambil terus diaduk ya. Ini kita terus mengaduknya hingga nanti adonannya terlihat halus, lembut, dan licin. Karena saya mengaduknya menggunakan whisker, ini kita aduk selama 10 menit ya, supaya nanti hasil kue cucurnya bisa bersarang atau berserat. Tapi jika sobat menggunakan mixer bisa ya, kita mengaduknya cukup 5 menit aja jika menggunakan mixer dan menggunakan kecepatan atau speed yang paling rendah. Ini saya mengaduknya sudah 10 menit. Selanjutnya adonan ini kita tutup dengan kain bersih, kita diamkan selama 1 hingga 2 jam. Setelah adonan kita diamkan selama 2 jam, ini kita buka tutupnya. Lalu aku aduk lagi sebentar supaya tidak ada endapan tepung di bawah. Kemudian aku kasih pewarna makanan warna hijau atau bisa juga menggunakan pasta pandan. Aduk hingga tercampur rata. Untuk pemilihan warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan ini siap untuk digoreng. Selanjutnya siapkan wajan yang berbentuk cekung, kasih sedikit minyak, lalu kita nyalakan kompor, kita menggunakan api sedang aja ya, cenderung kecil. Jika minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan adonan. Untuk takarannya, saya menggunakan centong sayur. Terlihat adonan mengeluarkan serat berbentuk melingkar seperti ini, lalu siram bagian tengah menggunakan minyak goreng, agar tengahnya berbentuk bulatan atau pudel, karena kue cucur dikenal dengan pudel atau bulatan di tengahnya ya. Jika seperti itu tandanya adonannya bagus dan berhasil ya. Jika bagian atas sudah kelihatan matang, kita bisa balik sebentar aja ya. Ini sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Tuh kan sobat, hasilnya bagus ya, kelihatan berserat dan tengahnya berbentuk bulat. Selanjutnya lakukan ya hingga selesai dan adonannya habis. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungannya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan ini dia, kue cucurnya sudah jadi. Alhamdulillah hasilnya sangat cantik ya sobat ya. Terlihat pinggirnya berserat dan tengahnya berbentuk bulat atau pudel. Tuh kan sobat, cara bikinnya sangat mudah banget ya. Jadi sobat wajib coba, karena ini selain enak buat camilan, kue cucur ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun sajian saat kita ada acara di rumah seperti arisan ataupun saat berkumpul bersama teman atau saudara. Ya sobat, sekarang aku mau cicipin dulu ya. Tuh kan sobat, kelihatan ya hasilnya sangat cantik, pinggirnya berserat dan tengahnya ada pudel atau bulatan. Untuk rasanya ini sangat enak dan lembut, kelihatan berserat ya atau bersarang. Oke, aku cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran sangat enak banget, empuk dan lembut. Manisnya juga pas.
Bahannya di sini sudah aku siapkan 300 ml air, 125 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu pro sedang aku pakai segitiga biru, 100 gram gula merah, 75 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, dan secukupnya vanili. Langsung aja sobat ya, kita ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan panci, kita masukkan gula pasir, gula merah, garam, lalu tuangkan air putih, kemudian tambahkan vanili, setelah itu semua bahan kita masak di atas api kompor dengan menggunakan api sedang, dan ini kita masak hingga gulanya larut atau hingga mendidih. Jangan lupa untuk tetap mengaduknya ya sobat ya, supaya tidak mudah gosong di bawahnya. Kelihatan ini gulanya sudah larut dan sudah mendidih, kita bisa matikan kompornya. Aduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya. Selanjutnya, air gula ini kita saring karena biasanya suka ada kotoran ya di gula merahnya. Kemudian ini kita tunggu hingga hangat kuku. Lalu siapkan wadah yang bersih dan kering. Kemudian masukkan tepung terigu dan tepung beras. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan air gulanya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya. Ini air gulanya sudah hangat kuku. Kita masukkan air gulanya secara bertahap sedikit demi sedikit sambil terus mengaduknya ya. Lakukan hingga air gulanya habis. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan siapa aku upload video terbaru. Dan buat sobatku yang sudah selalu hadir dengan dukungan dan supportnya selalu, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Ini kita terus mengaduknya hingga nanti adonannya terlihat halus, lembut, dan licin. Karena saya mengaduknya menggunakan whisker, ini kita aduk selama 10 menit ya, supaya nanti hasil kue cucurnya bisa bersarang atau berserat. Tapi jika sobat menggunakan mixer bisa ya, kita mengaduknya cukup 5 menit aja jika menggunakan mixer, dan menggunakan kecepatan atau speed yang paling rendah. Ini saya mengaduknya sudah 10 menit. Selanjutnya adonan ini kita tutup dengan kain bersih, kita diamkan selama 1 hingga 2 jam. Setelah adonan kita diamkan selama 2 jam, ini kita buka tutupnya. Lalu aku aduk lagi sebentar supaya tidak ada endapan tepung di bawah. Dan ini siap untuk digoreng. Selanjutnya siapkan wajan yang berbentuk cekung, kasih sedikit minyak, lalu kita nyalakan kompor. Kita menggunakan api sedang aja ya, cenderung kecil. Jika minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan adonan. Untuk takarannya saya menggunakan cetakan talam. Terlihat adonan mengeluarkan serat berbentuk melingkar seperti ini. Lalu siram bagian tengah menggunakan minyak goreng agar tengahnya berbentuk bulatan atau pudel. Karena kue cucur dikenal dengan pudel atau bulatan di tengahnya ya. Jika seperti itu tandanya adonannya bagus dan berhasil ya. Jika bagian atas sudah kelihatan matang, kita bisa balik sebentar aja ya. Ini sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Bukan sobat, hasilnya bagus ya. Kelihatan berserat dan tengahnya berbentuk bulat. Selanjutnya, lakukan ya hingga selesai dan adonannya habis. Untuk adonan yang kedua ini, terlihat sama cantiknya ya. Kelihatan pinggirnya mulai berbentuk sarang atau berserat, dan bagian tengahnya berbentuk pudel. Saat dibalik,
Kelihatan juga bagian bawahnya yang pinggir berenda dan berbentuk topi. Seperti ini ya, cantik sekali hasilnya. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan siapa aku upload video terbaru. Dan buat sobatku yang sudah selalu hadir dengan dukungan dan supportnya selalu, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini dia, kue cucur gula merahnya sudah jadi. Alhamdulillah, untuk hasilnya benar-benar sangat cantik dan sempurna ya. Kelihatan bagian belakang cucur berbentuk seperti topi dan berenda di pinggirnya. Sedangkan bagian depannya, pinggirnya bersarang atau berserat, dan tengahnya berbentuk bulat atau pudel. Tuh kan sobat, cara buatnya sangat mudah banget ya. Jadi sobat wajib coba, karena ini selain enak buat camilan, kue cucur ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun dibuat sajian saat kita ada acara di rumah, seperti kumpul-kumpul bersama teman atau saudara, arisan misalnya. Dan ini kue cucurnya saat dipegang terasa lembut ya, dan empuk banget. Tuh kan sobat, kelihatannya bagian dalamnya bersarang atau berserat seperti ini. Oke, aku cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enaknya, sangat empuk dan lembut, manisnya juga pas. Oke sobat, makasih ya sudah nonton videoku hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku mendatang. Salam sehat dan bahagia selalu.